Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, semua yang ada di sini. Pertama-tama puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian tidak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Bagaimana Pak? Di sini tadi tuh perginya pakai apa? Pakai motor tadi, Bu. Oh, ada yang jalan kaki, Bu? Ada, Bu. Saya, Bu, jalan kaki, Bu. Bagaimana pekerjaan rumahnya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik juga, Bu. Selesai sudah semua, Bu. Jadi saya mohon maaf ya Bapak, Ibu, hari ini telah mengganggu waktunya beraktivitas di rumah. Kita melakukan pertemuan kelompok. Ya, ini tujuannya untuk Bapak Ibu juga ya. Iya, Bu. Kita agar hidupnya sejahtera. Nah, Ibu, Bapak masih ingat tidak kemarin kita membahas tentang materi apa? Kesakitan pada anak, ya, Bu ya? Iya, benar Pak. Ya, kesakitan pada anak. Nah, kira-kira Bapak, Ibu apakah sudah menerapkan cara-cara pencegahan agar anak tidak mengalami kesakitan atau tidak? Sudah, Bu. Alhamdulillah kita Apakah diterapkan, ada Bu. kendala? Tidak, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sudah diterapkan dan tidak ada kendala untuk mencegah anak agar terhindar dari kesakitan. Semoga anak Bapak, Ibu senantiasa sehat selalu dan menjadi anak yang cerdas. Amin, Bu. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, ada yang mau bantu saya membaca yang pertama apa? Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Ya, stop buang air besar sembarangan. Saya mau bertanya nih kepada Ibu, Bapak, selama ini buang air besarnya di mana? Di selokan atau WC, di Bu. Oh, ada yang di selokan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Berarti kebiasaan Ibu, Bapak itu sudah baik. Buang air besar itu di WC atau jamban. Karena kalau di laut dekat sungai itu dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga bisa mengakibatkan penyakit kulit bagi anak-anak yang mandi di sana nantinya. Lanjut yang kedua, apa itu? Cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun. Ibu, Bapak, kira-kira setelah selesai makan atau melakukan aktivitas tertentu, apakah cuci tangan pakai sabun atau tidak? Kadang pakai, kadang tidak, Bu. Oh, jadi langsung cuci tangan saja atau bahkan tidak pernah sama sekali cuci tangan kalau sudah melakukan sesuatu? Cuci tangan lah, Bu. Oh, cuci tangan, alhamdulillah. Cuman hanya saja di sini terkadang pakai sabun, Kadang tidak. Nah, lebih baiknya begini, Pak, Bu. Kalau sudah melakukan aktivitas sesuatu seperti memegang kucing, memasak, ke kebun, memegang tanah, tuh lebih baik cuci tangannya pakai sabun. Apa tujuannya, Ibu, Bapak? Tahu? Biar hidup kita sehat, Bu. Ya, benar Pak, biar hidup kita sehat dan juga agar kuman tidak tertinggal di tangan kita. Sehingga kalau kita makan sesuatu itu bersih makanannya, tidak ada kuman yang masuk ke dalam
perut kita, atau ketika kita menyajikan makanan tidak masuk ke dalam perut anak-anak kita, sehingga anak kita terhindar dari penyakit. Ya Pak, Bu, oke? Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Lanjut kita, selanjutnya apa nih? Mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Jadi makanan dan minuman itu dimasak sampai matang. Seperti kita masak air, ya direbus hingga matang, jangan asal hangat saja, nanti kumannya tidak mati. Lanjut, Ibu ada yang bantu saya bacakan atau Bapak silahkan. Mengamankan sampah rumah tangga. Iya, jadi Ibu Bapak selama ini apakah sampahnya dibuang pada tong sampah atau dibiarkan saja berserakan di samping rumah atau depan rumah? Dibuang untuk sampah, Bu. Dibuang. Iya. Kalau Dikumpul dulu lah, Bu. Kadang Ibu lain bagaimana? sama, Bu, dikumpul dulu, udah banyak baru dibakar. Gitu ya Pak ya? Ya benar. Jadi kalau kita ada sampah di rumah jangan diserahkan sembarangan, tapi kumpulkan di tong sampah atau dibakar ya Bapak Ibu. Lanjut. Yang terakhir apa tuh? Mengamankan limbah cair rumah tangga. Iya, terima kasih Pak. Jadi kita harus mengamankan itu pada tempatnya, limbah air. Jangan kita buang sembarangan air yang kotor. Nanti kalau yang kotor itu kita buang sembarangan, mengakibatkan bau yang tidak sedap, sehingga memicu kuman-kuman datang ke sana, seperti cacing juga berkumpul di sana, kotor. Nanti anak kita bisa terserang penyakit. Ya Pak, Bu, siap? Iya, Bu. Ya, itu tidak membuang sembarangan. Selanjutnya, pentingnya cuci tangan. Nah, 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Ayo, ada lagi Bapak Ibu yang mau membantu saya untuk membacakan nih. Yang pertama apa? Pak, Bu, Saya, Bu. silakan. Yang Ya, pertama, silakan, basahi Pak. tangan seluruhnya dengan air bersih. Mengalir. Ya, jadi ketika kita akan mencuci tangan pakai sabun, coba Ibu Bapak perhatikan gambarnya yang pertama ini. Kelihatan Pak, Bu? Iya, Bu. Ya, cuci tangan pakai air yang bersih dan mengalir. Nah, kita cuci. Kemudian lagi yang kedua, Gosok sabun ke ke telapak, telapak punggung punggung tangan, tangan dan jari-jari. jari. Gosok tangan ke telapak nih. Kemudian lagi punggung tangan. Kemudian jari-jari. Nah, selama ini apakah Bapak Ibu menerapkan yang nomor 2 ini? Jarang, Telapak Bu. tangan, punggung tangan, jari. Jadi cucinya bagaimana Pak, Bu? Ya, cuci biasa aja, Bu. Lanjut saja, telapak Iya. tangan saja lalu pergi tanpa sabun. Iya, Bu, gitu, Bu. Iya. Jadi nanti Ibu, Bapak kalau cuci tangannya pelan-pelan, telapak tangan dulu. Kemudian punggung, lalu jari-jari ya, Pak, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya yang ketiga, cuci Bersihkan tangan. bagian bawah kuku. Ya, bersihkan bagian bawah kuku nih. Ada gambarnya kelihatan Bapak Ibu. Apakah kelihatan? Ya. Kelihatan ya Pak? Iya. Nah, jadi di sini kuku-kuku ini kita bersihkan di telapak tangan. Nah, kita bersihkan. Yang keempat apa? Baca Bilas Bapak, Ibu. dengan air bersih mengalir. Ya, setelah kuku-kuku dibersihkan, telapak tangan dibersihkan, semua sudah dibersihkan hingga ke jari-jari, kemudian baru cuci dengan Tangan. air bersih yang mengalir. Nah, yang kelima terakhir nih, Keringkan tangan dengan handuk. tisu Tisu. atau keringkan dengan Membebaskan tangan. Nih gambarnya Bapak Ibu. Cuci tangan pakai tisu atau handuk, kemudian ditibas-tibaskan. Nah, selama ini saya mau bertanya,
apakah Bapak Ibu mengeringkan tangan pakai tisu atau pakai kain? Jarang Bu. Jarang. Iya Bu. Kenapa? Paling sekali karena kita langsung aja biasa Bu. Atau jangan-jangan dilapkan ke baju? Iya Bu. Ya, jadi begitu ya. Nah, kalau bisa jangan dilapkan ke baju atau celana. Takutnya baju kita atau celana kita itu habis dari sawah, dari kebun, kotor, mengandung kuman. Jadi lebih baik ke tisu atau handuk yang bersih. Karena kan tujuannya kita cuci tangan tadi supaya bersih. Bersih. Ya, nanti kalau ke baju atau ke tisu malah kembali berkuman ya, Pak Ibu. Oke? Oke Siap? Bu. Paham? Paham Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat. Ayo, ada yang mau bantu bacakan? 1. Sebelum dan sesudah makan. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Iya. Sebelum makan, Harus cuci cuci tangan. tangan. Sesudah selesai makan, cuci tangan. Ini jelas sering dilakukan ya Pak Bu. Iya. Ya, tidak mungkin setelah selesai makan tidak cuci tangan. Nah, yang kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Apakah pernah diterapkan ini Bapak Ibu? Pernah. Ya, cuci tangan dulu sebelum memotong sayur, memotong bawang, setelah memotong ikan, memasak ikan. Setelah itu dihidangkan, cuci tangan dulu biar kumannya tidak menempel pada makanan. Lanjut yang ketiga, sebelum Menyusui. ya, bagi ibu-ibu yang punya balita, sebelum menyusui cuci tangan dulu supaya anaknya tidak terserang kuman yang ada di tangan ibu. 4. Sesudah buang air besar dan kecil. Bukan 4, sebelum memberi. Oh, 4 Bu ya. Ya. Sebelum memberi makan bayi balita. Ya, sebelum memberi makanan bayi dan balita cuci tangan dulu pakai sabun. Yang kelima, Sesudah buang air besar dan kecil. ya, sesudah buang air besar, kecil, dan mencebuki bayi atau anak. Ini jelas ya Pak Bu. Nah, Iya. sudah mencuci, buang air besar, mencebuki anak, buang air besar, kita cuci tangan karena itu kotor sebelumnya agar kita tidak terserang kuman. Yang terakhir, keenam apa? Sesudah memegang hewan atau unggas. Ya, sudah memegang hewan atau unggas. Contohnya memegang apa tuh Pak? Bu? Kucing, ya Bu ya. Ya, paling sering kita megang kucing. Ibu bapak kalau setelah megang kucing cuci tangan apa tidak? Tidak Bu. Iya, jarang ya. Setelah megang bahkan kadang-kadang makan ya Pak. Iya. Itu tidak boleh karena kucing itu dia kadang ke tanah, dia tidak mandi, kotor, berguling-guling di pasir, kita megang khawatir tangan kita terjangkit kuman, ketika makan kumannya masuk ke dalam mulut kita. Itu yang dapat mengakibatkan kita mudah terserang penyakit. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ibu bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, sudah mengerti Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya kita harus membiasakan hidup sehat, yaitu dengan cara mencuci tangan sebelum melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan dan juga sesudah melakukan aktivitas cuci tangan, serta membiasakan hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari penyakit. Itu saja ya Bapak Ibu, tidak ada lagi kan memang yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Paham. Alhamdulillah.